oleh Prof. Ani, saya diminta membantu sementara di program studi gizi ini sehubungan dengan adanya stagnasi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Nanti tolong kalau baik, judul atau topik ini tentang karakteristik fisik dan kimia daging ayam dan ternak beserta teknologi yang terkait dengan produk susu dan telur. Ini ya, kelas B kemarin itu untuk tatap muka yang kedua nanti kami akan sudah terlambat ya untuk tatap muka yang pertamanya ya. Saya nggak tahu yang di apakah juga sama nanti kita untuk tatap muka kedua itu janjian lagi ya. Iya Bu, untuk tatap muka keduanya ya nanti kalau di hari dengan Ibu. Kalau memang bisa, saya usulkan dengan apa namanya kelas ya. Iya Bu, kemarin untuk minggu depan itu kalau jamnya maksimal jam 1 tidak ada yang bisa. Nanti dibicarakan kemudian ya. Baik, ini tentang sifat fisik dan kimia daging ayam. Untuk daging itu dikonsumsi itu oleh manusia itu melalui berbagai tahapan ya. Awalnya domestikasi hewan itu yang pertama adalah anjing, di mana digunakan sebagai companion pet animals untuk menjaga, untuk hobi dan sebagainya. Kemudian merambah ke eksplor untuk sumber pangan ya. Jadi dimulai dari kambing domba, sapi, kemudian juga babi dan justru perkembangan untuk babi sebagai sumber protein, salah satu protein hewani itu dikembangkan di daerah Timur Tengah. Mengapa? Karena domestikasi dari ruminansia besar dan kecil itu sudah sedemikian ketat sehingga limbah dapur itu, limbah rumah tangga sangat tinggi. Dan itu coba diberikan pada babi, ternyata mereka bisa juga membantu untuk membersihkan ya. Sehingga perkembangan peternakan babi ini juga sangat bagus di sana, namun karena mayoritas di sana adalah muslim, maka untuk daging babi ini diekspor atau diperjualbelikan untuk yang non-muslim ya, baik di Mesir maupun ke Yunani dan sebagainya. Nah, mengapa daging ini dikonsumsi? Ya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih kebutuhan pangan bagi manusia itu. Intinya pangan itu ada berbagai macam ya, jadi ada nabati, ada juga hewani ya. Dan pangan ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki dan harus terpenuhi setiap saat. Dan itu pengertian dari WHO ya, pemenuhannya merupakan hak asasi bagi setiap orang. Ya. Oleh karena itu negara berhak atau wajib memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakatnya. Nah, kenapa demikian? Karena dengan pangan ini kita bisa menjaga tubuh tetap sehat, memberikan kenikmatan pada saat kita
mengkonsumsi, serta itu penting untuk keberlangsungan dari bangsa kita, ras. Ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ya, saya rasa Anda juga tahu. Nanti ini akan saya berikan, bisa Anda baca. Ya. Jadi pangan ini merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Jadi perairan ini baik itu yang dari laut maupun yang dari air tawar, ya. Baik itu merupakan bahan dasar, bahan bakunya maupun yang sudah olahan yang digunakan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Nah, di sini ini juga termasuk bahan tambahan pangan, ya, bahan tambahan pangan misalnya bumbu-bumbu dan sebagainya. Kemudian termasuk juga bahan baku pangannya, misalnya kalau kita bikin nugget, ya, nugget itu kan bahan bakunya ada daging, ada tepung, ya, itu juga termasuk bahan baku pangan. Serta bahan lainnya yang digunakan dalam proses pengolahan, penyiapan, dan atau pembuatan makanan atau minuman tersebut. Jadi, luas sekali kalau pengertian yang undang-undang pangan yang sebelumnya itu tidak sampai sebut. Kemudian kalau kita mengingat segitiga atau piramida makanan, Anda juga sudah tahu. Protein hewani itu ada di sini. Sedikit saja, tetapi dia memegang peranan penting karena apa? Karena pada protein hewani itu asam amino esensialnya itu lengkap. Ya. Kalau yang nabati itu kita harus pandai mengkombinasi, ya, karena apa namanya, asam aminonya tidak lengkap antara misalnya antara kacang hijau, kedelai, itu tidak sama. Supaya dapat terpenuhi kebutuhan asam amino esensial, kita harus pandai-pandai cara mengkombinasi serta bagaimana mengolahnya. Nah, itu sekedar pembukaan, ya, saya rasa Anda juga sudah tahu. Baik. Nah, dalam kaitannya dengan penyediaan daging untuk kebutuhan masyarakat, maka di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab dalam pengawasan mutu dan kesehatan dari daging yang beredar di masyarakat, serta ketahanan pangan tentunya, ya, ketahanan ketersediaan dari pangan yang ada di yang bisa dijangkau, mudah dijangkau dan murah. Maka ada moto yang disebut dengan ASO, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Aman artinya apa? Sebelum dipotong di rumah pemotongan, jadi wajib dipotong di rumah pemotongan hewannya. Kalau kita ngomong masalah daging, ini utamanya daging adalah daging hewan besar, ya, ruminansia besar dan kecil, ya. Ruminansia besar itu sapi, kerbau, kemudian kalau ruminansia kecil itu kambing domba, serta herbivora, babi, itu yang ruminansia kecil. Sedangkan untuk yang lainnya itu kita menyebutnya bukan hanya daging, tapi daging ayam, daging merpati, daging kalkun, daging kelinci, dan sebagainya. Jadi aman itu karena apa? Ada peraturan yang mewajibkan untuk pemeriksaan sebelum hewan itu disembelih, yaitu pemeriksaan antemortem untuk melihat apakah dia betul-betul sehat untuk menjadi sumber pangan. Kemudian sehat karena kalau hewannya sehat, maka harusnya itu mengandung nutrisi yang lengkap yang ada di dalam daging, ya, dan itu akan menyehatkan konsumennya. Selain itu, sehat ini juga dia tidak mengandung toksin. Contoh misalnya kalau kita memberikan pakan atau
bahan pengawet ya yang itu berbahaya ya. Nah, itu enggak, sudah tidak asuh lagi ya. Kemudian utuh itu artinya apa? Tidak dikurangi dan tidak ditambahkan sesuatu apapun selain komponen yang ada di dalam daging. Dan yang terakhir halal itu adalah karena proses penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi saya ulangi, daging yang disediakan untuk masyarakat itu harus dipotong di RPH. Sekali lagi, ini kalau kita menyebut daging itu menyangkut ruminansia. Kemudian disembelih menurut syariat agama Islam, kemudian dalam pemeriksaan antemortem tidak ditemukan adanya kelainan, kemudian juga karkas atau dagingnya diberi cap atau stempel sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau di RPH itu sudah disediakan stempel baik bentuk maupun warna tintanya yang edible ya. Kalau daging sapi warnanya apa dan sebagainya itu ada semua. Namun di sini saya hanya memberikan untuk karakteristik kimiawi dari si kawinnya. Kemudian tadi sudah saya sebut tidak ditambah bahan atau zat yang mengubah warna daging, kecuali kalau itu dilakukan rantai dingin. Dan pengangkutannya juga harus memenuhi standar peraturan pengangkutan daging, yaitu suhunya khusus ya antara 4 sampai 10 derajat Celcius atau suhu chilling. Ya, chiller di kulkas itu antara 4 sampai 10 dan refrigerator yang dibawa itu sampai 10 biasanya. Kulkas yang bagus itu antara 8 sampai 9 derajat Celcius. Kemudian ada laci di atasnya itu adalah 4 derajat Celcius yang biasanya di situ ada beberapa merek tertentu itu ada gambar ikan, daging, susu, telur ya, dan sebagainya itu disimpan di chiller. Nah, sebelum kita sampai ke daging, maka ada bagian yang disebut karkas, yaitu setelah hewan dipotong, itu setelah disembelih ya, itu dipotong kepalanya, kemudian dia dikuliti, setelah itu dikeluarkan jeroannya dan dipotong kakinya dari bagian tarsus sampai karpus ya. Itu yang disebut sebagai karkas. Jadi menurut SNI tahun 99, karkas adalah seluruh setengah atau seperempat bagian dari hewan potong sehat yang disembelih setelah pemisahan kepala, kaki, hingga karpus dan tarsus, serta ekor. Kemudian pengulitan dan pengeluaran isi rongga perut dan dada. Khususnya pada babi bukan dikuliti tetapi dilakukan pengerokan bulu ya, karena kulitnya kan tebal dengan lemak. Jadi bulunya saja yang dikerok setelah dimasukkan ke dalam air panas. Nah, kalau Anda masuk ke RPH terutama yang sudah modern, ini bisa kita melihat ini di ruang aging ya, ruang chilling ya, itu suhunya antara 10 ya, maksimal 10. Biasanya RPH yang baik itu mempertahankan pada sekitar 8 10 menit setelah dipotong selesai. Kemudian nanti bertahap. Ini kalau mau dikirim maka dimasukkan ke dalam kontainer mobil yang ada termostatnya yaitu 4 sampai 10 derajat suhunya. Kalau tidak akan dibekukan di dalam ruang pendingin. Biasanya ini bertahap nanti masuk ke chiller ke 4 derajat Celcius. Setelah itu baru dibekukan. Adapun rasio karkas dibanding dengan berat hidupnya, karkas dibanding berat hidupnya itu bergantung dari bangsa dan umur hewan, breed ya, kemudian lemak dan pakannya. Kalau domba itu mencapai 50% dari berat hidup, sapi 55% dari berat hidup, babi 75%, kemudian ayam antara 60 sampai 70% dari berat hidup dan kelinci sekitar 45 sampai 65 derajat
persen dari berat hidup. Ini adalah karkas ya. Biasanya kalau karkas pada hewan besar, ruminansia besar itu karena berat ya, itu biasanya dipotong menjadi seperempat seperti ini. Atau kalau mungkin Anda ke pasar tradisional itu bahkan sampai seperempatnya yang dipotong. Nah, kalau hewan yang lebih kecil itu biasanya tetap seperti ini. Utuh ya, kelinci, ayam itu karkasnya ditutup. Kemudian ini karkas domba itu juga dibelah. Ini masih belum ya, tapi nantinya itu pada saat diangkut dia juga akan dibelah bisa seperempat apapun dari kebutuhan dari penjual daging. Kemudian kenapa harus digantung? Karena ada proses yang disebut dengan proses rigor mortis yang itu akan menentukan kualitas, keempukan, dan aroma dari dagingnya. Ya. Selain itu juga perlakuan sebelum hewan dipotong. Nah, tidak boleh dengan cara kasar, harus memperhatikan animal welfare atau kesejahteraan hewan, tidak boleh dipukul, untuk menaikkan ke truk pengangkut dan sebagainya itu ada caranya juga, tidak boleh dibanting, didorong, dipukul ya. Itu nanti juga selain mempengaruhi kualitas daging, biasanya kalau sapi itu dipukul itu ini di sini akan memar dan itu kelihatan. Dan ini kalau untuk pasar internasional itu sudah kualitasnya sudah menurun. Demikian juga kulitnya, kulit itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam produk ya, dari tas, ikat pinggang dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi kalau kita handling hewannya itu kasar ya, maka kulitnya kualitasnya juga akan menurun. Nah, kalau begitu daging itu apa? Orang awam menyebutnya daging ini merupakan bahan pangan pokok, mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk di dalamnya adalah protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk pengolahan atau kuliner, maka pengertian daging, tadi sudah saya sebutkan, itu adalah semua daging yang diambil dari hewan berkaki 4, ya. Jadi dari sapi, kerbau, kambing, domba, babi. Ya. Nah, ini adalah daging ya, merupakan otot atau jaringan ternak yang menempel pada tulang kerangka. Kita perhatikan karkas sapi tadi ya, sebagai hasil penyembelihan dari ternak yang sehat. Jadi kalau ternaknya nggak sehat, misalnya karena sakit, kemudian pemiliknya nggak mau rugi, maka cepat-cepat dipotong dan sebagainya. Itu sudah tidak masuk dalam pengertian daging. Khususnya dalam SNI yang sudah daging segar, merupakan daging yang baru disembelih tanpa diperlakukan apapun. Kalaupun itu daging mati dari hewan mati atau dari bangkai, itu juga tidak masuk dalam. Bahkan juga kalau itu terkait dengan penggelonggongan. Ya, praktek penggelonggongan itu sampai dengan saat ini sulit untuk diberantas ya, karena yang bermain di sana bukan hanya pemilik hewannya, belantiknya, tetapi juga ada mafianya ya, yang itu sangat sulit diberantas. Kemudian daging segar dingin itu merupakan daging yang mengalami proses pendinginan setelah pemotongan, sehingga di bagian dalam bagian dagingnya ini tercapai suhu sekitar 0 sampai 7 derajat Celcius. Nah, kalau daging beku itu adalah yang sudah dibekukan dan bagian dalamnya tercapai suhu minus 1,5 derajat Celcius. Kemudian otot daging
jaringan otot ini ya, jaringan otot penunan daging itu meliputi berat karkas, dari berat karkas itu kalau domba dan kambing itu sekitar 46-65% itu adalah dagingnya. Dengan sapi 49-68% dari karkas itu berat dagingnya, dan pada babi sekitar 34-64% dari karkas. Jadi daging ini juga tergantung dari breednya, umur, lemak, dan pakan yang diberikan. Kemudian proporsi otot skeletal ya, itu sekitar 35-60% dari berat karkas dan 35-40% dari berat hidup. Nah, sel otot ini merupakan unit kontraktif seluler dari otot skeletal yang dia mempunyai peran dalam proses kontraksi dan relaksasi, proses rigor mortis. Makanya digantung karkasnya untuk tercapainya rigor mortis sempurna, ya. Dan itu pun juga tergantung dari perlakuan sebelumnya, hewannya letih atau tidak, perlu diistirahatkan atau juga dipuasakan. Itu nanti mempengaruhi dari kualitas daging. Tubuh ternak itu mempunyai 3 tipe jaringan ototnya. Yang utama di karkas itu ada jaringan otot, ada jaringan ikat fibrus, dan ada jaringan lemak. Satu lagi nanti ada kolagen. Kolagen yang merupakan protein utama dan di sana juga menentukan kualitas dari bagian-bagian. Fibrosa otot itu merupakan fasikuli atau sebundel seikat otot ya, yang terdiri dari serabut-serabut otot di dalamnya. Kemudian lebih dalam lagi itu merupakan miofibril, lebih kecil lagi dia merupakan miofilamen. Nanti akan saya terangkan. Dan pada jaringan otot panjang itu ya, itu di bagian ada epimysium, ada perimysium, dan ada endomysium, bagian yang terdalam. Dan kemudian serabut kolagen itu di luar. Ini adalah tempatnya. Kalau Anda perhatikan, nah, satu ikat ini sarkoplasma. Sarkoplasma ini terdiri dari organela seperti adanya nuklei, mitokondria, sarkoplasmik retikulum. Ya. Kemudian kalau sarkoplasma ini kita angkat, ya, maka di dalam miofibril, seikat miofibril ini ada miofilamen. Ini terdiri dari miofilamen, yang mana itu di antara miofilamen itu terdiri dari protein miosin. Di antara miofilamen itu ada yang disebut protein aktin. Aktin miosin ini itu berperan penting dalam proses menjaga kualitas daging. Ini gambaran yang lebih sama sebenarnya. Nanti bisa Anda lihat. Nah, saya ingin menjelaskan tentang aktin dan miosin. Kalau ini bundel otot tadi ya, filamen ya, kemudian panjangnya ini ada bagian-bagiannya. Anda kalau melihat di situ strukturnya akan mikroskopis ya ini ya. Itu disebut ada bagian thin filamen ini yang di antara miosin, dan miosin itu disebut sebagai thick filamen, lebih tebal. Ya.
aktin itu di antara ini, antara myofibril. Kemudian ada bagian I-band, A-band, I-band, dan M-line myosinnya. Ini yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer itu mulai dari I-band ini sampai dengan I-band yang di sebelah sini. Dan di dalamnya ini ada yang disebut dengan M-line yang itu masuk dalam zona H. Nanti ini pengaruhnya, saya tidak akan menjelaskan sampai sedetail ini, tapi cukup Anda tahu bahwa ini adalah myofibril yang terdiri dari myosin, dan ini adalah aktin yang mengikat myosin tadi. Dan pada saat terjadinya pemotongan, itu akan terjadi perubahan metabolisme dari aerob menjadi anaerob. Nanti akan saya jelaskan. Bagaimanakah kontraksi dan relaksasi dari otot dalam tubuh hewan yang sudah disembelih? Adanya stimulasi syaraf itu akan terbebaskan apa yang disebut asetilkolin yang akan mengaktifkan potensialnya menyebar ke dalam serabut otot, ya, diteruskan ke sarkomer, di mana di dalam sarkomer ini nanti akan membebaskan ion Ca2+ yang nantinya akan berperan dalam pengaktifan troponin dan tropomyosin, yaitu yang disebut sebagai filamen atau filamen yang tipis yang mengikat myofibril. Sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan jembatan aktin myosin, ya, yang melintang antara aktin myosin. Sehingga ada pergeseran filamen, terjadilah kontraksi otot ini. Antara relaksasi itu memanjang dan kontraksi memendek. Nah, selanjutnya pada saat proses relaksasi ini terjadi karena asetilkolin itu sampai pada kadar tertentu itu ada kejenuhannya, sehingga akan dihasilkan atau akan bereaksi akan mengaktifkan asetilkolin esterase yang merupakan enzim yang dia akan memecah asetilkolin tersebut, sehingga potensiasi aksi kontraksi dari serabut otot itu akan berhenti. Prosesnya bagaimana? Ya, dengan terpecahnya asetilkolin, maka sarkomer akan berhenti menghasilkan Ca2+. Kemudian troponin dan yang membebaskan Ca2+ itu akan berubah konfigurasi troponin tropomyosinnya tadi, di mana bagian dari kaput molekul myosin itu akan yang tadinya membentuk jembatan aktin myosin itu akan ditarik, ya, terhambat, dia tidak lagi membentuk ikatan aktin myosin. Pada proses penanganan dengan rantai dingin, baik itu pendinginan, pembukuan, kemudian terjadi thawing, di sini juga akan dibebaskan Ca2+ yang menyebabkan adanya kontraksi otot. Pembebasan Ca2+ oleh sarkomer ini akan menyebabkan kontraksi otot.
Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin nanti kalau Anda sudah membaca PowerPoint-nya, Anda akan lebih ngerti ya. Baik. Jadi secara skematis tadi ya, adanya stimulus potensial aksi syaraf motorik pada jaringan neuromuskular junction, ya, maka astrikolin itu akan menyebabkan dihasilkan oleh permukaan serabut otot, dan mereka itu merupakan potensial aksinya menyebar ke dalam seluruh serabut otot melalui sistem T, ya, troponin dan tropomyosin, ya, T. Kemudian ada pelepasan CA2+ yang itu akan diteruskan ke retikulum sarkoplasmik. Dengan adanya pelepasan CA2+ ini tadi, ya, melalui sistem T, troponin dan tropomyosin, kemudian terbentuklah jembatan aktin myosin, dia akan mengkerut kontraksi. Nah, pada saat rigor mortis ini, daging itu akan kuat sekali ya ini ya, jembatan aktin myosin, dan ini sulit untuk direlaksasikan kecuali kalau ada enzim proteolitik, ya, misalnya yang kalau secara fisiologis itu nanti akan dihasilkan asetilkolin esterase. Proses ini terjadi. Nah, komposisi daging ya, jadi itu karena proses yang seperti itu tadi, maka kalau misalnya terjadi penggelonggongan dan sebagainya, ya, kadar airnya itu akan melebihi. Itu juga akan menyebabkan pengeluaran cairan daging yang sangat eksesif ya. Kemudian juga daya tahan water holding capacity dari protein atau filamen myofibril tadi ya, itu juga terbatas. Kalau kapasitasnya terlalu tinggi, maka bisa jadi myofibrilnya itu akan koyak, ya, tersobek-sobek. Sehingga proteinnya juga akan larut semua, ikut air yang keluar pada saat proses rigor mortis. Komposisi ini itu juga tergantung dari breed-nya, umur hewan, jenis kelamin, kemudian nutrisi yang diberikan setelah lokasi ototnya, ya, yang apa, sinus dosinya atau dada dan sebagainya. Kemudian untuk kandungan gizi dan perbandingan antara berbagai macam organ dan susu ya. Ini kalau Anda lihat di sini, air, susu jelas paling tinggi, air susu ya. Otak itu yang paling tinggi mengandung air. Kemudian diikuti dengan ginjal, limfa dan ginjal. Untuk protein paling tinggi itu adalah di ginjal. Pada daging babi paling tinggi, sedangkan untuk organ paling tinggi proteinnya itu ada di hati. Ginjal ini juga masih ada proteinnya, kemudian juga limfa. Otak itu separuh dari hati kandungan protein. Sedangkan lemak paling tinggi itu pada otak, kolesterolnya tinggi sekali ya. Ginjal juga lumayan, hati juga demikian. Makanya jeroan itu kolesterolnya bukan main. Ini lemaknya seperti ini. Tapi itu juga nanti tergantung lemaknya lemak apa ya.
Daging babi itu justru lemaknya paling rendah. Paling rendah lagi adalah daging sapi muda, veal. Untuk karbohidrat, daging sapi ini karbohidratnya lebih rendah sama dengan sapi. Sedangkan susu ini karbohidratnya cukup tinggi. Hati itu karena glikogen separuh dari glikogen dari tubuh itu ada di hati. Mineral rata-rata sama dari semua hewan dan semua tumbuhan. Sedangkan untuk energi itu bisa Anda lihat di sini. Susu ini memberikan energi. Untuk asam amino esensial, asam amino esensial ini ada sapi, babi, dan domba itu bisa Anda lihat. Sapi masih bagus dan hanya 1,1. Relatif sama lah 1,3 1,4. Kemudian valin cukup lumayan. Metionin yang paling tinggi itu pada daging babi. Kemudian kalau isoleusin, leusin, dan lisin itu masih pada daging sapi. Lemak, ya, khususnya di sini untuk linoleic, dan arachidonic. Ini menurut informasi dari United States Food and Administration ya. Saya rasa di bagian ilmu gizi ini juga membahas ini ya. Melihat linoleat dan arachidonic itu bisa Anda lihat ya di sini. Ayam itu kisarannya lebih tinggi ya ayamnya. Kemudian linoleatnya juga demikian. Linoleat dan arachidonic bentuknya relatif lebih rendah. Kemudian lemak. Ini justru kalau pada broiler itu lemaknya paling rendah. Dari 100 gram daging ayam broiler itu kira-kira 1,6 gram. Paling tinggi adalah daging domba. Daging sapi ya. Makanya disebut sebagai daging putih ya ayam itu karena perimaannya tidak seperti daging sapi, domba maupun babi. Kemudian mineral ini yang paling penting juga ya. Fe dan P khususnya pada pada daging itu sangat tinggi ya. Fosfor dan ferrum itu tinggi. Kalsium juga demikian karena dia juga berperan dalam proses pembentukan tadi ya. Terjadinya kontraksi pada saat nah, ini yang tadi saya sebutkan karbohidrat yaitu glikogen. Setengah jumlah glikogen tubuh ternak itu terkumpul di dalam hati. Makanya kalau Anda melakukan diet itu hati yang bekerja paling berat karena dia akan glikogennya akan dipecah. Dan untuk diet yang ketat itu kita juga harus mempertimbangkan fungsi dari hati. Kemudian berbagai macam vitamin ini nanti juga bisa. Dan khususnya untuk vitamin D ini diketahui dia kadarnya itu di berbagai bagian tubuh hewan itu kadarnya nggak sama, tetapi di bagian
tubuh yang sama dari berbagai jenis ternak itu kurang lebih sama. Jadi misalnya hati dari babi dan sapi dan sebagainya itu kurang lebih kadarnya sama. Apa saja kira-kira vitamin yang ada di dalam hati? Ini di sini ada vitamin A dan vitamin C namanya. Dalam pengolahan kita juga harus memperhatikan memasaknya ya. Karena kalau untungnya saya nggak begitu suka dengan hati. Mungkin Anda tahu ya rendang hati ya, makanan khas dari Padang ya, yang itu sudah diolah, dibumbuin, diolah, masaknya. Kemudian nanti masih dipotong tipis-tipis, di oven lagi supaya bisa kering. Saya rasa itu protein maupun vitaminnya itu sudah nggak ada semua. Jadi yang kita makan itu bumbunya saja. Sedangkan manfaat dari protein dan sebagainya itu saya rasa itu sudah nggak ada. Kecuali pada saat kita memasak itu ditambahkan berbagai macam minyak dan sebagainya, itu justru nanti kolesterolnya yang tinggi. Protein dan vitaminnya itu. Nah, efek pengolahan daging ini juga utamanya selain menyebabkan kerusakan protein, juga pada vitamin B, vitamin yamin, riboflavin, dan nikotin serta B6 ini terjadi kerusakan di atas 50% ya. Jadi, pertimbangan itu yang harus kita jaga, utamanya kalau kita memberikan asupan seimbang untuk anak. Kemudian untuk protein daging, ini Anda sudah tahu ya, ada myofibrillae, yaitu yang ada pada filamen otot. Itu sekitar 60,5% adalah dari total protein ada di sana. Kemudian myosin itu sekitar 50-60%, dan aktin sekitar 15-30%. Dengan protein lainnya yang juga penting yaitu konektin, alfa aktinin, dan desmin. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Aktin di sini terdiri dari aktin, troponin, dan tropomyosin yang berperan penting dalam proses rigor mortis tadi ya, kontraksi dan relaksasi dari otot setelah penyembelihan. Aktin ini pH isoelektriknya 4,7, sedangkan tropomyosin itu 5,1. Nah, di myosin ini bentuknya seperti batang korek api yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Dia akan dipecah oleh enzim tripsin menjadi meromyosin yang tipis dan meromyosin yang tebal, yang dapat dipecah lagi oleh enzim papain. Makanya dalam proses pengolahan daging itu kita juga seringkali menggunakan daun pepaya karena dia mengandung papainnya tinggi. Papain ini termasuk enzim proteinase, atau juga bisa ditambahkan dengan nanas muda. Ya, itu ada enzim bromelin yang juga termasuk proteinase untuk membantu memecah miofibrilnya sehingga akan menjadi lebih empuk. Kemudian pada sarkoplasmik, ya, sarkoplasma ini ada 25-30% dari total protein otot. Dan terkandung dalam enzim-enzim glipolisis, aldolase, kreatin kinase, juga ada mioglobin dan hemoglobin. Sedangkan untuk jaringan ikat itu terdiri dari kolagen sekitar 20-25% dari total protein otot itu
terdiri dari kolagen, kemudian ada elastin dan retikulin. Elastin ini walaupun jumlahnya sedikit, ya lebih sedikit dari kolagen, tetapi dia penting juga untuk menjaga kelenturan ya, dari otot. Utamanya itu terdapat pada ligamentum nuchae. Ligamentum nuchae itu kalau pada sapi itu di bagian tengkuk atau punuknya sapi kalau orang Jawa bilang. Kemudian juga pada dinding abdomen, dinding dari pembuluh darah seperti aorta, arteri, dan arteriol. Sedangkan retikulin itu utamanya adalah pada pembuluh darah, pembuluh syaraf, dan juga pada jaringan epitel. Khususnya tentang kolagen ya. Sekali lagi jumlahnya atau kadarnya itu tergantung dari umur, jenis kelamin, kemudian juga fungsi dari otot masing-masing ya, dan adanya kandungan lemaknya. Pada kandungan lemak yang tinggi, maka kandungan kolagennya akan lebih rendah. Kemudian kolagen ini sangat mempengaruhi keembukan daging ya. Kekenyalannya ya. Jadi sebetulnya dia itu memberikan kekenyalan sebetulnya. Kalau untuk mungkin anak-anak muda itu masih bisa memanfaatkan ya. Tapi kalau untuk manula, orang-orang tua itu justru menghindari kolagen. Padahal sebetulnya kolagen ini protein yang bagus. Selain itu, kandungan asam aminonya yang tinggi itu adalah glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Nah, kandungan hidroksiprolin yang tinggi ini tidak ditemukan dalam jumlah yang berarti pada bagian tubuh yang lain, ya. Ada protein-protein di bagian tubuh yang lain. Sehingga ini yang dipakai sebagai indikator untuk menilai seberapa besar kandungan kolagen pada jaringan otot. Hidroksiprolin. Kemudian bagaimana perubahan dari otot menjadi daging? Otot itu adalah kalau dia masih alot ya, masih dalam proses rigor mortis. Kalau dia sudah relaksasi dan siap untuk diolah, untuk dikonsumsi, itu disebut sebagai daging. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ke pasar beli daging yang dia masih dalam proses rigor mortis, biasanya ditandai dengan adanya apa namanya kontraksi dan relaksasi ya, jedik-jedik gitu. Apa itu? Kalau orang Jawa bilang itu cedutan, artinya masih cedutan. Itu masih disebut sebagai otot ya sebetulnya, karena masih mampu untuk berkontraksi. Kalau sudah menjadi daging itu, kalau sudah relaksasi, kelenturannya sudah sedemikian rupa sehingga dia sudah cukup lunak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat terjadinya penyembelihan, itu kan mendadak tidak ada sirkulasi darah. Tidak adanya sirkulasi darah ini menyebabkan asupan oksigen ke seluruh bagian tubuh itu menurun drastis. Dan itu yang menyebabkan proses dari metabolisme aerobik menjadi metabolisme anaerobik. Anda kalau ingat di biokimia. Ini masih bisa dilihat ya apa namanya PowerPoint-nya ya. Dalam proses rigor mortis ini ada fasenya. Fase pre-rigor, fase rigor, dan fase post-rigor. Pre-rigor di sini ada proses glikolisis anaerobik. Yang dia terpacu begitu oksigen drop. Ya, maka terjadi glikolisis anaerob. Kemudian terjadi penurunan kadar ATP dan kreatin fosfat. Selanjutnya akan terjadi akumulasi asam laktat pada jaringan otot tersebut. Di sini otot menjadi lunak dan lentur, kemudian daya ikat airnya masih relatif cukup tinggi.
Setelah itu masuk dalam proses rigor mortis, di mana di sini terjadi kontraksi yang irreversible, tidak bisa dihentikan kecuali kadar tadi itu CA2 plusnya, asetilkolinesterasenya itu bereaksi, maka dia akan hilang, yang menyebabkan terjadinya kontraksi jembatan aktin myosin. Di sini elastisitas ototnya itu menurun, dia tidak elastis lagi, tapi bahkan dia sangat kokoh ya, sehingga menjadi liat dan alot. Kemudian juga terjadi apa yang disebut dengan steric effect ya, daya ikat airnya itu sangat rendah. Jadi seperti otot itu justru malah seperti diperas. Ini akan dapat dilihat kalau itu terjadi pada daging gelonggong. Itu akan berair sekali. Gelonggongan air gelonggongan yang sudah disemprotkan atau dimasukkan pada sapi dengan paksa itu juga nantinya akan keluar. Post rigor, yaitu di sini ada aktivitas enzim proteolitik tadi, ya, asetilkolinesterase tadi, sehingga hilang itu asetilkolinnya hilang, kalsium 2 plusnya tidak lagi merangsang untuk kontraksi ya, terjadilah penumpukan daging. Jadi kelunakan di pre-rigor dan post-rigor itu sebetulnya nggak sama. Kalau di sini masih ada ATP, tetapi dia hanya sebentar. Begitu kehilangan oksigen, maka itu akan ATP-nya menurun ya. Kalau di sini ini karena adanya reaksi enzim proteolitik khususnya asetilkolinesterase. Nah, di sini daya ikat air kembali agak meningkat, makanya dagingnya menjadi lebih lebih empuk ya, dan cita rasanya semakin terasa, semakin bagus. Proses post rigor inilah yang dikehendaki untuk daging yang berkualitas dari segi rasa kenikmatannya ya, kekenyalannya, keempukannya, kemudian juga taste-nya. Kalau sudah fase ini selesai. Nah, bagaimana dengan konversi dari otot menjadi daging? Otot itu kalau dia aktif, masih ada ATP, masih bisa berkontraksi. Kondisi ternak sebelum pemotongan itu sangat mempengaruhi proses fisikokimia dari daging atau tubuhnya setelah penyembelihan. Kenapa? Karena ini tidak adanya sirkulasi darah, kegagalan sistem sirkulasi darah. Kemudian juga lambat laun tubuh itu akan melepaskan panas. Produksi dan pelepasan panas dari tubuh setelah penyembelihan. Kemudian pada proses pelayuan, aging, itu juga sangat penting diperhatikan. Tadi ya, karkas yang digantung pada proses pelayuan daging ya, yang di sini suhunya antara 8 sampai 9 derajat Celcius. Kemudian adanya penurunan pH postmortem karena tadi itu pemecahan glikolisis anaerob ya, yang menghasilkan asam laktat. Kemudian lamanya rigor mortis, terjadinya rigor mortis. Kemudian glikolisis postmortem ini juga masih terjadi ya, menghabiskan ATP, menghabiskan glikogen yang tersisa. Adanya suplai energi di dalam otot. Ini namanya kalau hewan itu tidak dipuasakan, maka proses glikolisis ini menghabiskan energi atau menghabiskan glikogen di dalam otot itu sangat lama. Dan peranan enzim proteolitik postmortem.
asetilkolin esterase. Itu yang mempengaruhi proses keempukan, perubahan dari otot menjadi daging. Apa saja yang terjadi? Glikolisis anaerob, ya, penguraian glikogen secara anaerobik yang akan menghasilkan ATP dan asam laktat. Ini merupakan proses yang dominan terjadi dalam 36 jam postmortem. Jadi sebetulnya kalau kita mengendaki daging itu untuk dikonsumsi dengan keempukan yang maksimum, itu kita tunggu 36 jam baru diolah. Ya. Minimal. Di sini asam laktat yang dihasilkan itu terkumpul di dalam otot, sehingga pH-nya yang awal sebelum dipotong itu 7,0, 7,2 turun menjadi pH asam. Sampai 4 bahkan. Turun jadi 5,3 sampai 5,7. Terjadi setelah kira-kira 24 sampai 4. Ini prosesnya. Sirkulasi darah terhenti, tidak ada oksigen, maka terjadi penurunan ATP dan kreatin fosfat. Dan ini menyebabkan adanya proses perusakan protein masuk ke dalam proses rigor mortis. Dengan adanya glikolisis anaerob, maka pH itu juga akan turun, pembebasan dan aktivasi enzim-enzim, terutama enzim proteolitik, ya, untuk menghentikan proses ini tadi ya, asetilkolin esterase terutama. Dan enzim proteolitik ini juga akan memecah myosin, ya, protein daging. Kemudian pada penurunan pH postmortem, di sini adanya asam laktat, penimbunan asam laktat itu terhenti setelah glikogen habis, ya, glikogen habis, maka pH sudah cukup mencapai titik rendah untuk menghasilkan enzim, mengaktifkan enzim glikolitik tadi, ya, dalam proses glikolisis anaerob. Disinilah disebut sebagai pH ultimat daging. pH ultimat daging postmortem itu adalah sekitar 5,5. Pada 5,4 sampai 5,5 ini glikogen sudah tidak dikatakan glikogen itu sudah tidak ditemukan lagi di dalam otot, sudah habis. Kalau bisa tercapai pH ultimat ini, maka keempukan daging itu sudah tercapai maksimum. Faktor yang mempengaruhi laju penurunan pH postmortem ini intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsiknya adalah breed, kemudian tipe ototnya, jumlah glikogen otot. Kemudian ekstrinsiknya adalah suhu di sekitar, suhu lingkungan. Kemudian adanya tambahan bahan-bahan aditif dan stres. Makanya animal welfare, ya, keserawan, kesejahteraan hewan itu bukan hanya kita mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi untuk menangani hewan, tapi kita juga menyiapkan kualitas daging. Kalau hewannya stres, maka nanti akan terbentuk asam laktat yang sangat tinggi di dalam otot. Dan proses untuk mencapai pH ultimat ini sangat lama, dan bahkan bisa saja pH ultimat itu tidak tercapai. Kemudian glikogen otot ini juga dipengaruhi oleh, makanya sebelum dipotong, diangkut dari peternakan ke RPH, itu dihandle dengan baik secara keserawan, animal welfare diperhatikan. Kemudian di kandang itu diistirahatkan minimal 24 jam supaya tubuhnya itu kembali fit pada saat nanti dipotong. Artinya metabolisme mikro di dalam otot itu kembali fit, ya. Tetapi dia dipuasakan supaya berat badan kosong itu tercapai, tidak menambah energi, tidak menambah
apa namanya, glikogen pada tubuh. Ini akan nanti proses tercapainya pH ultimat postmortem ini bisa cukup bersamaan dengan habis. Ini perubahan pH dagingnya ya sekitar 7,2, 7,4 pada saat display. Kalau hewannya cukup istirahat dan dipuasakan, maka bisa tercapai 5,3 sampai 5 pH ultimat daging. Tetapi kalau hewannya itu stres, ya, dia di-handle dengan kasar, menaikkan ke truk, menurunkan ke truk itu dengan kasar, dibanting, didorong-dorong, ya, akumulasi dari asam laktatnya tinggi, tidak akan tercapai pH ultimat ini. Itulah pertama disebut pH daging ini sangat mempengaruhi struktur filamen ototnya. Jadi mutlak ya, diistirahatkan itu untuk menghilangkan stres, untuk mengembalikan kembali fit sehingga proses rigor mortis bisa berjalan dengan cukup. Dan dipuasakan supaya cadangan glikogennya itu habis. Sehingga proses pencapaian pH ultimat ini bisa berlangsung. Kalau temperatur tinggi, kenapa? Maka laju penurunan pH ini akan lebih cepat. Sedangkan pada temperatur rendah, dia akan menghambat proses glikosisnya. Di dalam laju penurunan pH yang cepat dan ekstensif itu ada berbagai macam ya. Warna dagingnya akan menjadi lebih pucat, daya ikat protein daging terhadap air menjadi rendah, jadi dia tidak, keempatnya akan berbeda. Permukaan potongan dagingnya akan basah, ya, karena airnya nggak terikat, dia akan keluar terus. Atau disebut dengan drip. Kalau pH ultimat tinggi, maka dagingnya akan menjadi gelap dan potongan dagingnya menjadi gelap, maksudnya 5,5. Ini yang disebut, ini contoh pada daging babi. Daging babi itu sangat peka terhadap perubahan suhu dan penanganan yang kasar. Warna seperti ini yang disebut pale soft exudative, ya, basah dan pucat. Sedangkan yang normal itu seperti ini. Ini kalau daging babi ya lebih warnanya lebih merah muda daripada daging sapi. Daging sapi itu yang bagus juga adalah cherry red. Sedangkan dark, firm, dry yaitu gelap dan sangat kering. Ini pH-nya ini di atas 6. Ini. Yang bagus adalah ini, pH idealnya yaitu 5,4, 5,5. Ini ya. Sedangkan ini di bawahnya kalau lebih gelap ya, merahnya itu di atas 5,9, bisa mencapai 5,9. Sedangkan ini yang lebih rendah itu akan menjadi pucat. A lower pH below 5.4 causes pale soft meat, ya, menyebabkan lebih pucat. Yang bagus itu adalah daging yang seperti ini. Ini sulit ya untuk dijelaskan ya. Dalam uji organoleptik ya. Kalau memilih daging itu yang seperti ini, yang lebih gelap maupun yang lebih pucat. Kemudian pada proses rigor mortis atau yang disebut sebagai kaku mayat, ya. Setelah cadangan energi otot habis,
Ini berkaitan dengan semakin habisnya ATP dari otot menyebabkan filamen aktin dan miosin itu terbentuk jembatan aktin miosin, ya, saling mendidik dan terkunci bersama-sama. Irreversible. Ikatan aktin miosin yang permanen ini otot tidak bisa ditegangkan lagi. Sulit, kecuali ditambahkan enzim proteolitik. Pada perubahan fisik daging, tadi ya, pre-rigor itu lunak karena tidak adanya oksigen. Pada saat rigor mortis dia masih kaku, sedangkan post rigor kembali lunak, ya, karena proses dari enzimatik tadi. Pre-rigor lunaknya karena adanya perubahan dari anaerob dari aerob menjadi anaerob. Kemudian setelah ATP-nya habis, masuk fase rigor mortis. Nah, ini tadi, proses awal rigor mortis itu kapan? Kalau sapi 8-12 jam setelah pemotongan. Ayam lebih cepat, 1-2 jam itu sudah masuk rigor mortis. Sapi juga lebih cepat, sekitar 3 jam. Sedangkan lamanya, kalau ayam itu bisa 10 jam, sapi antara 15-20 jam. Tapi kurang lebih sekitar 10 jam. Jadi ini kalau pada sapi ya, 12 jam itu awal rigor mortis sampai berlangsung 20 jam. Kira-kira 32-36 jam baru selesai rigor mortisnya masuk post rigor. Ini yang dikehendaki untuk bisa dikonsumsi. Pada proses rigor mortis itu sendiri, itu ada 3 fase. Fase penundaan, fase proses yang cepat, dan fase pasca kaku, post rigor. Pada fase penundaan dan fase cepat di sini proses hilangnya daya regang otot itu sampai terbentuk jembatan aktomiosin. Di sini rigor mortis. Karena tidak adanya ATP yang menurun perlahan-lahan karena masih ada aktivitas dari enzim ATPase dari miosin. Di sini masih dihasilkan ATP sedikit ya, dan karena adanya kreatin fosfat. Kalau kreatin fosfatnya sudah habis, maka akan mulailah rigor mortis. Yaitu dibuktikan oleh ada tidaknya glikogen otot dan enzim-enzim glikolitik ya, untuk terjadinya glikolisis anaerobik. Sedangkan fase cepat ini terjadi kalau serabut ototnya sudah betul-betul kehabisan ATP, energi. Kemudian fase pasca kaku itu terjadi kalau sejumlah serabut otot sudah kaku sekali dan sehingga mencegah peregangan, mencegah tidak bisa lebih kaku lagi ya, kakunya sudah mencapai maksimum. Pada kreatin fosfat dan penurunan pH yang cepat dengan kadar ATP yang konstan, itu sampai kreatin fosfat mencapai kadar yang sangat rendah dan pemecahan ATP terjadi sehingga jumlah ATP-nya itu menjadi tercapai level ATP yang paling rendah. Dan bersamaan juga dengan itu terjadi penurunan keregangan daya regang otot. Ini dipengaruhi langsung oleh adanya perubahan-perubahan kimiawi, utamanya adalah karena adanya pemecahan ATP tadi. Bagaimana dengan proteolisis postmortem? Proteolisis postmortem dari protein di jaringan otot oleh enzim-enzim proteolisis, ya, ini akan terjadi proses penumpukan daging. Dan kalau tidak dihandle dengan hati-hati, terutama tidak dalam suasana dingin, maka akan berlanjut sampai ke pembusukan daging.
Ini adalah prosesnya, yaitu adanya glikolisis anaerob. ATP itu akan habis, kemudian kalsium 12 dikeluarkan oleh mitokondria sehingga konsentrasi intraselulernya meningkat. Ini yang merangsang kalsium activated enzyme, ya, kalpain-1 dan kalpain-2 yang optimum terjadi pada pH di atas 6. Kemudian selanjutnya akan terjadi penurunan pH postmortem, yang mana ini akan menyebabkan relaksasi atau melemahkan dinding-dinding dari organel, dari berbagai struktur otot terutama, ya. Tapi terutama kapeksin, dan ini optimum pada pH di bawah 6, yang disebut dengan pH ultimate tadi, ya, 5,4 sampai 5,5. Itu adalah contoh atau yang diberikan sampai saat ini, informasi tentang proses pembentukan daging, perubahan dari otot menjadi daging, itu yang jelas terlihat itu pada daging sapi, ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nutrisi dari daging ayam. Lihat di sini, ya, ayam broiler jantan dan broiler betina itu lemaknya lebih banyak broiler jantan. Kemudian juga kadar yang lain relatif sama, mirip lah. Kadar airnya, protein, ya ini beda, proteinnya lebih tinggi pada broiler betina. Kemudian, nah ini jumlah pada daging dada dan daging paha. Pada daging paha proteinnya hanya 20, daging dada nih 23,3. Sedangkan lemaknya daging paha itu 5,5. Makanya lebih banyak orang senang daging paha, ya, karena lebih gurih, lemaknya lebih banyak. Tapi kalau dari segi kesehatan ini lebih bagus. Proteinnya lebih tinggi, lemaknya jauh lebih rendah. Kemudian ini ciri-ciri daging ayam yang baik, ya. Warna dagingnya umumnya putih pucat, seratnya halus. Kalau kita tekan, konsistensinya kurang padat sehingga ada legok, ditekan oleh dengan jari itu ada bekasnya ditekannya. Kemudian di antara serat daging ini tidak terdapat lemak. Kemudian juga warna lemaknya kekuning-kuningan. Ada kalanya kalau ayam kampung, utamanya kalau itu ayam jago, ya, itu biasanya kuningnya kuning-kuning tua, ya, karena itu hewannya sudah tua dan serat dagingnya menjadi alot, ya. Kemudian baunya juga khas, sedikit amis sampai dengan tidak berbau, kecuali kalau sudah terjadi pembusukan. Biasanya kalau ditekan juga akan ada lengket, lendir. Warna sebetulnya itu juga akan kelihatan lebih ke arah apa ya, mendekati pucat terus keabu-abuan, dan bisa mencapai yang sudah busuk sekali itu sudah gelap. Nah, ini teknik memilih daging tadi, ya, ini pH ultimate, ya, cherry red ini lebih bagus 5,5, sedangkan ini lebih gelap, pH-nya atas itu, ya. Kemudian ini daging ayam yang bagus seperti ini, karkasnya. Kalau kita perhatikan, ini persediaan pada kakinya itu masih bisa ditekuk. Kemudian juga kalau sebaiknya kita membeli daging ayam itu, kalau kita terpaksa membeli di pasar tradisional, sebaiknya jangan membeli yang sudah potongan, tetapi yang masih utuh. Kemudian baru kita minta bagian sayapnya atau bagaimana, untuk melihat ini luka penyembelihannya. Kalau ayam itu disembelih pada saat dia masih hidup, itu biasanya lukanya seperti ini. Dan dengan luka yang lebar ini, maka terjadilah bleeding out,
pengeluaran darah yang maksimal, sehingga kualitas dagingnya itu jauh lebih bagus. Sedangkan yang seperti ini biasanya bleeding out-nya tidak sempurna, satu. Kedua, mungkin itu juga terjadi pada hewan yang sudah mati, sehingga kalau dipotong terlalu lebar akan kelihatan bekuan darah. Namun juga kalau Anda di pasar tradisional, di tempat pemotongan ayam itu juga dipotong bebek. Orang kalau memotong bebek biasanya cuma dikelak gitu aja, diiris sedikit, tidak dilakukan bleeding out ya, supaya apa katanya aroma daging bebeknya itu lebih gurih kalau masih mengandung darah. Kemudian formalin ini sering digunakan ya untuk pengawetan kalau harganya murah ya, bahannya lebih mudah tapi cukup berbahaya. Ini adalah ciri-cirinya, saya rasa kita bisa baca sendiri ya, obat-obatan, dan bahkan kalau kadar formalnya cukup tinggi, lebih ya dimakanya. Warna kulitnya menjadi pucat, lebih ke arah tidak segar, mengarah ke abu-abu ya. Dibiarkan selama 2 hari pada suhu biasa, itu dia nggak busuk, tidak perlu dimasukkan ke kulkas ya. Dan bahkan di sini dia ada lalat yang mau hinggap. Kalau kita lihat persendian di pahanya terlihat kaku, nggak bisa ditekuk seperti karkas yang tadi ya, seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Dan kalau kita tekan, dagingnya terasa sangat kencang. Ditekan gitu tidak membentuk bekas ditekan, bekas tekanan dari jari tekan. Uji biologis lainnya adalah selain lalat juga kucing dan anjing itu tidak suka, walaupun itu sudah dimasak, dia tidak suka. Nih, tidak bisa menekuk seperti ini, walaupun ini juga diikat, tetapi kalau dilepas ikatannya pun dia tidak akan seperti ini. Ini salah satu tanda-tanda formalin. Kemudian daging ayam tiren, ya, jelas aroma baunya, kemudian tidak segar. Salah satu tandanya juga pada bagian leher terlihat tidak lebar potongannya. Dagingnya juga tidak sehalus, biasanya agak ada lendirnya ya, kulitnya mengkilat ya, kalau ditekan terasa licin karena ada lendirnya. Juga seringkali ini dicelup juga dengan formalin, atau bisa juga dicelup diberi zat warna. Yang paling berbahaya itu diberi vitamin D, zat warna tekstil, atau juga kadang orang mengelabuinya dengan diberi bumbu kunyit yang sangat banyak. Tanda lainnya lagi adalah di pembuluh darah persendian atau sayap itu kelihatan masih ada gumpalan darah. Salah satu tanda. Kita membedakan bedanya ayam tiren dan ayam yang disembelih pada saat dia masih sehat dan hidup. Kalau ayam tiren itu kan dipotong setelah dia mati. Ayam yang bagus, bersih, agak mengkilat, amis sampai tidak berbau, paha dan dadanya kenyal, kemudian folikel bulunya terlihat berwarna putih. Kalau yang ini berwarna hitam karena apa? Ada gumpalan darah. Kemudian di bagian dalam dari karkasnya itu lebih pucat ya. Kalau kita lihat di pembuluh darahnya di bagian sayap, paha, ataupun di bagian leher ya, pembuluh darah yang besar itu tidak ada gumpalan darah. Kalau yang tiren ini jelas, ini kelihatan. Walaupun sudah dibumbui, ini kelihatan. Satu lagi tanda adalah harganya yang sangat murah. Yang tiren ini dijual biasanya murah dan sangat mengagetkan.
Yang berbahaya itu adalah orang kita ini masih patokannya itu adalah harga murah, bukan kualitas. Itu yang. Kemudian untuk memasak, ya, apapun dagingnya, baik ayam maupun daging, usahakan bagian dalamnya mencapai suhu 70 derajat Celcius, minimal 1 menit, 3 menit lah. Kemudian sisa makanan itu juga secepatnya kita dinginkan atau kita panaskan lagi. Kemudian juga peralatan itu dijaga kebersihannya, jangan lupa, dan jaga jangan sampai terjadi cross kontaminasi, terutama kalau kita menyiapkan misalnya ayam penyet, itu yang pakai sambal, pakai lalapan yang segar. Di sini sering terjadi. Ini adalah cara penyimpanannya untuk daging beras, chiller ya, 4 derajat Celcius atau di bawahnya, chiller ya, yang laci itu, refrigerator ya. Bisa sampai 1-2 hari kalau mentah. Kalau dibekukan di freezernya maksimal 4 bulan. Sedangkan untuk yang matang 3-4 hari di chiller, sedangkan di freezer tidak lebih dari 3 bulan. Kenapa? Bukan karena bahaya, tapi karena aromanya itu sudah nggak segar lah, nggak nikmat lagi ya. Ini pun juga kalau daging mentah disimpan terlalu lama, dibekukan, itu juga lama-lama dia akan aromanya, kita bungkus dengan plastik yang sembarang plastik ya. Tapi sebetulnya ada plastik khusus untuk makanan, karena itu juga tidak terhisap baunya oleh daging. Kalau kelamaan itu kadang-kadang seperti ada aroma plastik ya. Ini suhu pemasakan. Patokannya ini ya untuk food safety ya. Rata-ratanya 70 derajat ya. Minimal bisa 3 menit. Ya. Kemudian juga untuk daya simpannya. Ini kaitannya dengan kenikmatan dalam menikmati. Dan ini saya rasa Anda juga sudah tahu semua. Yang penting kita harus menjaga, menghindari danger zone ini. Don't exceed 2 hours. Jangan melebihi 2 jam pada suhu antara 4-60 derajat Celcius. Secepatnya segera didinginkan atau dibekukan, atau kalau makanan sisa segera juga bisa di. Itu yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan ya kalau ada pertanyaan. Atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jadi tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Belum Baik, ada, Ibu. Belum ada, Bu. Belum ada? Baik, kalau memang belum ada pertanyaan, saya rasa kita bisa sudahi itu ya hari ini. Untuk tatap muka yang kedua,
tolong didiskusikan juga dengan kelas B, ya, barangkali bisa digabung. Kalau tidak bisa digabung ya nggak apa-apa, Anda tentukan waktunya. Kelas B kemarin memilih hari Jumat, tetapi kalau jam 3 saya nggak bisa ya minggu depan ini.